Hello guys, kembali lagi dengan saya Hadi Karisma di channel Samur Badi. Pada video kali ini saya sudah berhasil menyelesaikan build drone pertama saya, yaitu Pavo 20 Pro Custom Analog. Nah, seperti apakah rincian atau spesifikasi detailnya? Mari kita simak videonya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan spesifikasi singkat ya dari drone build pertama saya ini, yaitu Pavo 20 Pro Analog. Untuk Pavo 20 Pro ini secara default adalah dipergunakan untuk air unit digital ya, bukan untuk analog, tapi di sini saya mencoba untuk memodifikasinya supaya bisa menjadi drone FPV analog. Dan seperti apakah spesifikasi detailnya? Coba kita lihat dulu tampilan dekatnya. Oke, seperti inilah tampilan dekatnya. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan kanopi atau bracket custom ya. Jadi kanopi ini saya membuat sendiri, saya mendesain sendiri dan saya cetak dengan 3D printer. Dan kemudian VTX, VTX-nya saya taruh di belakang seperti ini. Ini adalah VTX analog ukuran 26 mili. Jadi awalnya saya itu bingung ya mau milih VTX yang ukuran kecil atau ukuran yang besar seperti ini. Tapi setelah saya pikir-pikir, Pavo 20 Pro ini ukurannya didesain untuk dapat mengangkat beban yang cukup besar ya. Karena dalam drone sekecil ini pun mampu mengangkat sebuah air unit digital. Jadi kalau untuk mengangkat VTX sekecil ini saya kira tidak masalah. Dan kenapa menggunakan VTX yang besar seperti ini? Supaya kerpek-kerpeknya lebih sedikit. Jadi sayang kalau Pavo 20 Pro dibuat analog tapi menggunakan VTX yang kecil seperti itu guys. Kemudian antenanya saya menggunakan Raspberry Cherry yang versi pertama, dan saya kira ini sesuai dengan spesifikasinya Pavo ya. Pavo itu bisa mengangkat antena orinya dari DJI O3 dan mungkin dimensinya kurang lebih seperti ini juga. Kemudian kita berpindah ke sisi depan. Sisi depan ini bisa kita lihat ada kamera. Kamera ini saya menggunakan Ratel 2. Ratel 2 bukan yang versi baby ya. Jadi bukan baby Ratel 2, dimana ini memiliki dimensi 20 mili atau 19 mili dengan kategori kamera mikro. Kalau baby Ratel itu kamera nano cam ya. Kenapa menggunakan kamera mikro? Karena kamera yang 19 mili itu lensanya lebih besar, walaupun spesifikasinya sama dengan baby Ratel, tapi Ratel 2 ini lensanya lebih besar. Jadi gambarnya tidak begitu cembung atau nanti terasa lebih lebar seperti itu guys. Ini saya kaitkan dengan dua baut di sebelah sini menggunakan baut M2. Kemudian kita berpindah ke baterai. Nah, baterai ini cukup menarik ya karena Pavo itu secara default baterainya itu ada di bawah, tapi di sini saya custom, saya taruh di atas karena ruang di atas masih sangat lebar yang seharusnya itu untuk digital air unit, tapi di sini bisa kita manfaatkan untuk tempat baterai. Di sini saya menggunakan baterai GNP 550 mAh dengan ukuran yang sesuai dengan bracket yang saya buat 3D printer ini. Kemudian OSD, jadi banyak yang beranggapan kalau Pavo series ini dari Beta FPV tidak bisa menampilkan OSD jika dirubah menjadi analog. Memang betul karena di FPV-nya itu tidak ada chip untuk OSD, jadi kita tambahkan sendiri di bawah sini. Saya menggunakan micro minim OSD untuk bisa menampilkan OSD pada Google saya nantinya. Saya taruh di bawah seperti ini, kemudian saya lindungi dengan plastik seperti ini supaya ketika mendarat aman ya, tidak terbentur langsung kepada chip OSD-nya di sini. Kemudian untuk fitur smart audio aman ya guys, karena VTX ini saya hubungkan di UART 6 yang secara default UART 6 di Pavo 20 Pro ini untuk LED, tapi saya rubah fungsinya sebagai smart audio untuk mengontrol atau berkomunikasi dengan VTX. Di sini saya menggunakan VTX Beta FPV A02. Kemudian bisa kita lihat di atas kanopinya ini ada holder untuk action cam ya. Jadi ini muat untuk action cam thumb seperti Hawkeye dan lain-lain. Nanti saya jelaskan lebih detail. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan secara detail tentang bracket atau kanopi yang saya buat ini. Oke, seperti inilah desain 3D-nya. Saya membuatnya dengan aplikasi Google SketchUp ya, karena saya tidak punya Blender atau mungkin aplikasi yang lain. Sebenarnya cukup simple di sini. Saya mencatat dimensi asli dari web Beta FPV, kemudian saya membuatkan dummy-nya seperti ini supaya saya bisa gambar kanopinya di atas seperti ini. Dan beginilah tampilannya ketika dipasangi thumb cam Hawkeye. Seperti itu. Dan ini adalah tampilan 3D dari kanopinya. Di sini ada tempat VTX, kemudian ada tempat baterai di sebelah sini, kamera, kemudian action cam thumb di atas kamera seperti itu ya. Saya mencetak desain 3D tadi dengan berbagai bahan ya. Pertama saya menggunakan resin biasa karena kebetulan saya hanya memiliki 3D printer resin, tapi ternyata tidak terlalu kuat. Kemudian saya membeli cairan resin baru yang Anycubic ABS Light Pro 2, ternyata masih kurang kuat dan patah lagi ketika sekali crash. Akhirnya saya menggunakan jasa 3D printer di marketplace. Saya mencetak 3 bahan baru, yaitu yang pertama PLA,
kemudian yang kedua carbon fiber nilon, kemudian yang ketiga adalah nilon. Dan ternyata setelah saya cek, saya tes bahan nilon itu yang paling kuat karena bahan nilon itu sangat fleksibel ya, bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Jadi seperti karet tapi tidak terlalu lentur, tapi ini sangat durable ya, ketika jatuh, ketika ditekuk pun tidak patah karena dia cukup fleksibel. Bisa kita cek di sebelah sini, ini adalah holder untuk baterai, dimana ini juga berfungsi untuk tempat strap supaya tidak bergeser kiri dan kanan, dan juga untuk menahan baterai tidak bergeser di kiri dan kanan. Jadi bisa terbang dengan cukup stabil ya, apalagi ini bahannya dengan nilon, dia bersifat fleksibel jadi tidak akan mudah patah, seperti itu guys. Nah, saya rasa drone build saya ini adalah sangat cocok untuk pemula ya, karena yang pertama ini adalah drone FPV analog, dimana part-part analog itu harganya jauh lebih murah, mulai dari goggles-nya, kemudian kameranya, VTX-nya, itu semuanya murah. Jadi kalau masih pemula dan belum siap untuk merogoh kocek dalam untuk investasi di dunia drone FPV, saya kira analog adalah pilihan yang paling tepat. Dimana ketika crash, ketika ada kerusakan pun kita mengganti spare part-nya juga tidak terlalu mahal. Kemudian menurut saya ini ukurannya sangat pas ya untuk pemula. Jadi awalnya itu saya mau beli Pavo Pico. Pavo Pico itu dengan wheelbase kurang lebih 1,5 inci ya. Tapi ini Pavo 20 Pro ini sekitar 2,2 inci. Kenapa saya memilih 2,2 inci bukan 1,2 inci, bukan 1,5 inci? Karena rencananya saya akan menambahkan action cam thumb di atas kamera FPV ini. Jadi menurut saya kalau 1,5 inci Pavo Pico itu kurang stabil ya untuk mengangkat action cam. Dan juga Pavo Pico itu sebenarnya versi pertamanya hanya 12 ampere ya, kemudian di-upgrade menjadi FC-nya itu sama dengan Pavo 20 Pro atau Pavo 20, yaitu 20 ampere. Dengan FC dengan kekuatan 20 ampere, kenapa tidak besar sekalian? Dan ketika saya berpikir untuk 4S 2,5 inci, kok menurut saya pertama terlalu besar, kemudian baterainya juga mahal karena 4S. Nah, jadi yang menurut saya paling cocok untuk saya sebagai pemula itu yang 3S, stabil untuk ngangkat action cam ini, baterainya murah, pokoknya pas lah menurut saya. Dengan saya merubah modifikasi Pavo 20 Pro menjadi analog, jadi saya bisa merasakan drone model terbaru ya, dimana drone-drone terbaru saat ini itu pabrikan sudah fokus pada transmisi video digital. Jadi untuk drone-drone terbaru yang analog tidak begitu diperhatikan. Jadi dengan cara menggunakan drone digital kemudian kita modifikasi menjadi analog, kita bisa merasakan drone-drone terbaru. Apalagi ini drone pertama saya, jadi saya ekspektasi saya terlalu tinggi ya, mungkin seperti itu. Ini saya belum membelikan thumb cam karena saya masih belajar terbang. Jadi untuk teman-teman yang pemula jangan buru-buru ya beli action cam atau thumb cam kemudian dipasang sambil belajar terbang, sayang nanti action camnya, seperti itu. Oke, daripada berlama-lama langsung saja kita melakukan test flight pada Pavo 20 Pro analog ini.